Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Saya tadi mengikuti pembicaraan Idrus Ramli berkaitan dengan kesesatan Wahabi. Ketika orang bertanya, kesesatan Wahabi di mana? Nah, kemudian dia bilang di antaranya adalah soal kuburan. Dasar kuburiun. Jadi yang membedakan antara Wahabi dan Aswaja itu adalah berkaitan dengan memuliakan kuburan. Kalau Aswaja itu kan memuliakan kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh. Sedangkan pengertian dalam Wahabi itu kan tidak mau melakukan hal-hal yang tak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu. Walaupun seolah-olah ada isyarat. Nah, kalau istilah Aswaja itu adalah mengikuti ahlus sunnah, entah ahlus sunnah yang mana. Kemudian yang selalu meributkan kuburan dalam pengertian memuliakan kuburan, memuliakan orang yang meninggal. Terutama ya tokoh-tokoh umat itu gitu. Jadi tokoh-tokoh umat biasanya dimuliakan sedemikian rupa oleh mereka dengan berbagai macam cara ritual yang dibuat oleh mereka. Jadi dengan berbagai macam cara, gaya, ritual itu dibuat oleh mereka lalu diperagakan di kuburan dalam rangka memuliakan. Kalau saya lihat tuh kuburiun di Indonesia ini ya, karena itu kalau kita lihat mulai dari Madura atau Sunan Ampel atau sunan-sunan yang mana saja, cara mereka memuliakan kuburan itu sangat luar biasa. Jadi ada ritual khusus, ritual kuburan namanya itu. Ritual kuburan itu tidak merupakan doa-doa yang disusun oleh Rasulullah, tidak, bikinan semua gitu, bikinan. Secara komplit itu dibuat dalam kitab namanya Majmu' Syarif. Nah, Majmu' Syarif itu menghimpun berbagai macam doa-doa kuburan. Memang laris yang beli, tidak sedikit orang-orang yang beli. Nah, kemudian Idrus Ramli mengatakan Wahabi itu kan doktrin. Yang doktrin itu Aswaja, didoktrin untuk mencintai kuburan. Didoktrin untuk menyembah kuburan gitu. Artinya menyembah kuburan itu karena pada intinya beranggapan kuburan itu bisa menyalurkan bakatnya orang-orang Aswaja yang suka berdoa ke kuburan. Menjadi bakat, menjadi media ya, sebagai mediasi mencapai keinginannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi, saudara. Memang tidak dilarang berziarah, tapi kalau sudah gulu fis solihin, coba saja kuburan banjir di mana-mana itu. Banjir manusia karena mengharapkan pertolongan kuburan itu tidak sedikit, banyak. Ada sewa doanya, ada uang, ada makelarnya gitu. Misalnya untuk menghatamkan Quran di kuburan, ya harus bayar sekian, itu jadi proyek akhirnya itu di kuburan-kuburan. Belum lagi yang bersih-bersih kuburan, digaji sekian dan sebagainya. Artinya kuburan itu dijadikan lahan menghasilkan. Apalagi kalau kuburan keramat, waduh,
Ada celengannya di mana-mana, belum lagi pengemisnya itu sepanjang jalan yang siap-siap menadahkan tangan kepada para pengunjung kuburan. Jadi pengemis-pengemis ini mencari berkah di kuburan juga gitu. Jadi ini dianggap bukan doktrin, ini lebih doktrin ini namanya. Coba lebih sesat mana kalau berbicara kesesatan itu. Nilai sendirilah, saya tidak ingin mengatakan mana yang lebih sesat. Kemudian orang-orang awam itu berduyun-duyun datang, satu rombongan. Rombongannya ditulis di depannya itu wisata religius, nggak taunya ke kuburan. Kemudian melakukan berbagai macam aneka ragam amalan di kuburan itu. Suatu saat ketika saya menyaksikan sendiri itu, ada juga yang mengusap-ngusap itu pada kuburannya itu diusap-usap gitu. Mbah, tolong mbah, bantu saya mbah supaya doa terkabul mbah gitu. Ini dilakukan oleh mereka. Coba siapa sebenarnya ya yang didoktrin itu? Ini lebih dari doktrin mematikan. Karena mereka tidak berkutik, kemudian diikat dengan istilah inilah amalan aswaja gitu. Masa amalan aswaja seperti itu? Emangnya di zaman Nabi itu orang datang ke kuburan beramai-ramai seperti kelompoknya Idrus Ramli? Orang ziarah sih ziarah aja. Enggak seperti zamannya Idrus Ramli gitu. Di zaman Nabi itu ziarah, tapi ya sudah. Enggak diulang-ulang terus-menerus. Setiap hari, setiap minggu datang lagi rombongan. Yang enak itu baru perjalanan kuburan. Ya. Artinya dia mencari hasil dari orang-orang yang mau datang dari kuburan. Iya, akhirnya jadi proyek. Ada tukang baca doanya, ada guide-nya, lengkap lah, ada tukang cerita. Wah, kuburan si A ini begini. Nah, itu ceritanya tuh di kuburan nanti. Ini adalah keturunan dari A dari B. Yang orang manggut-manggut semua gitu. Wah. Siapa sebenarnya itu yang didoktrin? Ini makanya itu asal bunyi kalau Idrus Ramli itu berkaitan dengan ditanya kesesatan Wahabi, ternyata itu kesesatannya. Aduh. Kalau juga misalnya saya bilang itu kesesatan aswaja, bagaimana kira-kira? Marah nggak ya? Jadi lucu itu klaim bahwa kami adalah pemegang kebenaran mutlak, yang lainnya sesat. Itu namanya klaim. Jadi kalau saya dulu kan juga pernah diskusi dengan orang aswaja itu, muda orangnya. Wow, begitu kalah main klaim hak cipta segala gitu. Sekarang muridnya itu ngamuk dia. Begitu kalah udah main klaim hak cipta dengan berbagai macam cara sudah. Supaya bahkan dia minta dihapus itu ke mana? Ke Google. Kasihan juga ya. Jadi apa? Menunjukkan dia merasa sebenarnya, merasa bersalah gitu. Merasa kalah sudah. Kenapa? Satu-satunya jalan melakukan upaya yaitu supaya dihapus. Itu dalim tuh. Jadi di sini letaknya bedanya orang yang benar-benar mengerti agama dengan orang yang tidak mengerti agama. Jangan Wahabi dikatakan tidak mengerti agama. Orang-orang ente itu yang tidak mengerti agama gitu. Kalau mengerti agama tidak mungkinlah sampai seperti itu. Ada dari mereka itu nggak pernah sholat, tapi kalau ke kuburan nomor 1. Ada yang seperti itu. Wah, kalau urusan kuburan itu urusannya sampai benar-benar meyakinkan kepada mereka. Jadi sekarang
Oh, Wahabi didoktrin. Ya, Aswaja yang didoktrin. Aswaja Jawa, ya, yang didoktrin itu. Jangan dibalik-balik lah. Malu-maluin tuh. Kalau nggak malu-maluin harus tahu kemaluan gitu. Itu maksud saya. Berbicara agama sih dengan dalil. Nggak ada yang melarang ziarah ke kuburan. Ini kurang puas dengan ziarah tawassul, kurang puas dengan tawassul istighasa dan sebagainya. Apa ya? Satu hadis dijadikan hujjah. Tujuannya dalam rangka menghalalkan segala cara di kuburan. Kalau memang para sahabat itu orang yang beranggapan bahwa kuburan harus diramaikan, sudah pasti para sahabat Nabi itu akan berbondong-bondong ke kuburan Nabi. Malah kuburan Nabi ini disembunyikan di rumah Aisyah pada waktu itu, supaya tidak didatangi oleh orang-orang, tidak disembah. Dan itu benar-benar tidak terjadi. Selama sahabat masih ada, nggak ada yang memuliakan kuburan. Tapi begitu sahabat sudah meninggal, ahlul bait yang sebenarnya sudah meninggal, sudah pada akhirnya kuburan Nabi ini, seandainya itu jatuh kepada kuburion, sudah itu dihiasi seperti masjid, seperti menara, pakai berbagai macam cara lah. Mungkin lebih berharga dari Ka'bah. Itu. Akhirnya tawaf di kuburan Rasulullah, dicari dalil pembenaran agar kuburan Rasulullah menjadi pusat ibadah. Itu nanti pikirannya Aswaja seperti itu. Nah, yang seperti ini yang paling berbahaya. Lain asroktah layahbatanna amaluka. Maka jika engkau berbuat syirik, kenapa tidak takut dengan ayat ini gitu? Layahbatanna amaluka. Amal-amal kalian itu akan berguguran. Memang ya, ziarah silakan, ziarah mendoakan, sudah. Masa ziarah itu datang tiap malam Jumat, kemudian baca Yasin. Ya lupa saya itu. Berkaitan dengan sahabat Ansor yang katanya baca Al-Quran di kuburan itu. Berita lemah seperti itu digembar-gemborkan oleh Idrus Ramli itu. Baca Yasin, tidak ada satupun hadis Yasin berkaitan dengan orang-orang yang mati itu harus dibacakan Yasin. Tidak ada itu. Semua hadisnya lemah. Jadi siapa sebenarnya yang dibodohi oleh Idrus Ramli itu? Gitu. Ya itu Idrus Ramli kerjanya. Itu kalau mau berbicara agama ya. Artinya kalau memang mau berbicara agama, itu harus benar-benarlah berbicara agama. Jangan beragama dengan akal-akalan. Islam itu ada aturannya. Coba lihat saja rentang waktu para sahabat masih ada. Siapa? Hadis sahih satu saja. Siapa para sahabat yang berkunjung ke kuburan Nabi beramai-ramai membaca doa seperti dilakukan oleh kelompoknya Idrus Ramli? Silakan cari. Rombongan para sahabat datang ke kuburan Nabi lalu membaca berbagai macam amalan-amalan seperti Idrus Ramli gitu. Ada nggak kira-kira itu? Jadi disinilah letak penyesatan. Kalau berbicara kesesatan Wahabi bisa juga itu disesat-sesatkan. Jadi jangan sakit hati ya kalau misalnya dikatakan sesat. Misalnya Aswaja, jangan marah, nggak usah marah. Karena yang memulai perang itu kesesatan Wahabi. Saya dulu itu pernah baca situs resmi NU ya. Cara menghadang gerakan dakwah Wahabi. Banyak dulu, tapi sudah dihapus semua oleh situs resmi NU itu.
Tapi kalau dicari masih ada kata-kata yang seperti itu. Makanya saya bilang ini kompak ini. Jadi kalau ingin main sesat-sesatan, siapapun bisa. Kalau saya tidak menyetel bagian-bagian video itu, tentunya juga menjaga hak cipta ya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh kelompok atau Idrus Ramli CS ini dengan cara menyesat-nyesatkan Wahabi ketika yang berbicara sesat gitu. Jadi kalau ada orang gila melihat orang waras, itu pasti orang gilanya bingung. Kita yang dianggap gila itu adalah orang gila gitu. Logikanya seperti itu. Karena memang yang paling merasa terancam sejak dahulu kala itu memang mereka gitu. Makanya sekarang ada berbagai macam cara untuk menarik gerbong Aswaja ke dalam pemahaman mereka. Aswaja itu didesain sedemikian rupa seolah-olah yang namanya Aswaja itu adalah penggemar kuburan. Seolah-olah yang namanya Aswaja itu adalah grup pemulia kuburan. Seolah-olah seperti itu. Ya, kalau seperti itu akhirnya bukan lagi mengenal kebenaran, tetapi yang dikenal adalah kemungkaran. Bagaimana umat bisa mengenal Islam dengan benar kalau rata-rata mubalighnya itu sekelas Idrus Ramli? Yang dikenal akhirnya oleh umat itu misu-misu setiap hari. Itu ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.